Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di materi nahwu. Kita akan membahas tentang al-fa'il. Kemarin kita sebelumnya sudah membahas tentang al-jumlah al-mufidah, kemudian anwa'ul kalimah. Di sana ada ismun, ada fi'lun, ada harfun. Kemudian kita sudah membahas tentang anwa'ul fi'li, di mana di sana ada 3, ada fi'lul mudhari', ada fi'lu al-madhi, kemudian ada fi'lul amri. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu al-fa'il. Nah, kita mulai dari al-amthilah. Nah, di al-amthilah di sini disebutkan beberapa contoh. Yang pertama adalah tara al-usfur. Tara al-usfur. Tara al-usfur. Ini adalah tara artinya terbang. Usfur itu burung, ya, burung kecil, lebih diartikan seperti itu. Kemudian ada jaral hisan, kemudian la'ibal walad, jara yajri. Jara itu bermakna berlari, al hisan kuda. Kemudian la'iba al walad, anak sedang bermain. Kemudian ya'umu as-samak, yalsa'ul ba'udu, ta'kulul bintu. Nah, ini semua adalah contoh yang di dalam kalimat ini itu ada fa'ilnya. Di dalam jumlah ini di situ terdapat fa'il. Nah, sebelum kita masuk pembahasan, kita lanjut aja ke slide berikutnya, yaitu di al-bahthu. Yang pertama, al-amthilatus sabiqatu kulluha jumal. Nah, semua yang ada di sini dari al-amthilah, dari contoh-contoh ini semuanya adalah jumal. Jumal itu kemarin kita sudah belajar, jumlah itu adalah susunan kata yang ketika kita ucapkan itu orang yang mendengar paham, itu kan jumlah. Nah, jumlah minimal terdiri dari dua kata, ya. Maksimal lebih, kalau maksimalnya nggak ada ya, maksimalnya banyak. Minimal terdiri dari 2 kata. Nah, di sini dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu semuanya terdiri dari 2 kata. Tara al-usfur. Kalimat yang pertama atau kata yang pertama adalah tara, kata yang kedua adalah usfur. Kemudian nomor 3, kata yang pertama adalah jara, kata yang kedua adalah al-hisan. Kemudian yang ketiga, kata yang pertama adalah la'iba, kata yang kedua adalah al-waladu. Wa kullu jumlatin minha tatarakkabu min fi'lin wasmin. Nah, semua kalimat yang ada di sini itu terdiri dari fi'lun, terdiri dari fi'il. Fi'il itu mudahnya adalah kata kerja. Dan ismun. Ismun itu adalah yang seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kullu lafdhin yusamma bihi insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamadun aw ayyu syai'in akhar. Jadi isim itu sesuatu yang menunjukkan nama orang, ya, lafadz yang menunjukkan nama orang, nama hewan, nama benda mati, kata sifat dan lain sebagainya, itu namanya isim. Nah, yang pertama di sini adalah taral usfur. Yang pertama kata kerja. Tara itu kata kerja, artinya terbang. Al-usfur di situ ismun. Ismun apa? Ismul hayawan, ya, nama hewan. Wa idza bahathna fil amthilati thalathatil ula nara anna alladhi tara huwa al-usfur walladhi jara huwa al-hisan walladhi la'iba huwa al-walad. Nah, ketika kita perhatikan dari penjelasan atau dari misal nomor 1, 2 dan 3, itu di sini taral usfur. Siapa yang terbang di sini? Tara kan terbang. Siapa yang terbang di sini? Pastinya adalah al-usfur. Kemudian jara al-hisan. Jara artinya berlari. Siapa yang lari di sini? Al-hisan. La'ibal waladu. Siapa yang bermain di sini? Tentunya adalah al-waladu. Al-waladu. Nah, kemudian fayakunul usfur huwa alladhi fa'ala at-tayran wal hisan huwa alladhi fa'ala al-jarya wal waladu huwa alladhi fa'ala al-la'iba. Nah, di sini
Tara al-usfur, berarti di sini yang terbang adalah usfur. Jarul hisan, yang terbang adalah hisan. Wala'ibal waladu, yang bermain adalah al-walad, ya, jadi anak kecil. Falidzalika yusamma kullu wahidin min hadhil asma' ats-tsalatsah fa'ilan. Maka tiga kalimat yang ada di sini, tiga isim yang ada di sini itu disebut sebagai fa'il. Yang pertama adalah usfur, kemudian yang kedua adalah hisan, yang ketiga adalah al-waladu. Semua di sini disebut sebagai fa'il. Kenapa? Karena dia adalah fa'alal ladzi fa'ala, karena dia adalah yang melakukan suatu pekerjaan. Tarul usfur, siapa yang terbang di sini? Usfur. Maka yang terbang itulah disebut sebagai fa'il. Wakada yuqalu fi baqiyatil amthilah, begitu juga di contoh-contoh berikutnya. Seperti di situ ada as-samaku, al-ba'udu, al-bintu. Di sini semuanya adalah fa'il, ya. Di sini semuanya adalah fa'il. Kemudian wa idza nadarna ila kulli ismin fil amthilati sabiqah wajadnahu masbuqan bi fi'lin wa wajadna akhirahu marfu'an. Nah, ketika kita perhatikan, kita ambil contoh yang sudah kita jelaskan aja, nomor 1, 2, dan 3. Nah, nomor 1, 2, dan 3 ini semuanya dimulai dengan fi'il, ya, dimulai dengan kata kerja. 1, fi'ilnya mana? Tara. Nah, ini adalah kata kerjanya. Kemudian nomor 2, fi'ilnya mana? Fi'ilnya adalah jara. Kemudian nomor 3, fi'ilnya mana? Fi'ilnya adalah la'iba. Kemudian kata berikutnya al-usfur, al-hisan, al-walad, ya. Akhiruhu marfu'an, akhirnya adalah marfu. Apa itu marfu? Marfu itu adalah salah satu alamatul i'rab, alamat ataupun tanda akhir dari suatu kata. Nah, tanda akhirnya di sini apa? Tanda akhirnya di sini adalah dhammah. Dhammah di sini salah satu tanda rafa', ya, salah satu tanda rafa'. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya fa'il adalah isim yang didahului oleh fi'il, kemudian berakhiran dhammah atau marfu, ya, mudahnya seperti itu. Jadi fa'il itu adalah isim yang didahului oleh fi'il kemudian berakhiran rafa' yang ditandai dengan dhammah, ya, mudah kan? Mudah. Kita lanjut ke al-qaidah. Qaidah fa'il adalah ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Ya, jadi isim itu fa'il itu adalah isim marfu', isim yang lebih mudahnya berharokat akhir dhammah. Taqaddamahu fi'lun, yang diawali dengan fi'il. Contohnya seperti tadi, tara al-usfur. Tara fi'il, kemudian al-usfuru ismun marfu'un. Wa dalla 'ala alladzi fa'ala al-fi'la, dan isim itu dia menunjukkan bahwasanya dia yang melakukan pekerjaan dari fi'il tersebut. Contohnya kayak tadi, tara al-usfur. Tara itu artinya terbang. Al-usfur burungnya. Siapa yang terbang di sini? Yang terbang adalah burung. Nah, burung di sini dia disebut sebagai fa'il. Fa'il itu lebih mudahnya dikenal sebagai pelaku. Misalnya, contoh yang lain. Tidak usah tulis di sini. Kataba Muhammadun. Kataba itu menulis. Ya, kataba ini adalah fi'il. Muhammadun itu ismun marfu'un. Muhammad adalah pelaku. Muhammad itu yang menulis. Maka Muhammad di sini dia disebut sebagai fa'il. Nah, kita lanjut ke tamrinat. Kita praktek sebentar, ya. Kita tidak ambil semuanya, kita ambil 3 aja. Istakhrij al-fa'il min kulli jumlatin min al-jumalil atiyah. Nah, kita tunjuk mana fa'il yang ada pada kalimat di sini. Yang pertama adalah soha ad-diku. Soha itu berkokok. Dik itu ayam jantan. Nah, berarti fa'ilnya mana di sini? Fa'ilnya adalah
addiku. Kenapa? Karena addiku adalah ismun. Ismun apa dia? Dia adalah ismul hayawan. Akhiruhu marfu'un, berakhiran dhamma. Taqaddamahu fi'lun, yang didahului oleh fi'il. Mana fi'ilnya? Fi'ilnya adalah soha, berkokok, itu fi'il. Kemudian nomor 2, waqafa tsauru. Waqafa ini apa? Fi'il atau fa'il? Waqafa adalah fi'il yang artinya apa? Berdiri. Ats-tsauru, tsaur itu sapi, ya. Sapi jantan, itu tsaur. Ya. Berarti di sini waqafa berdiri. Siapa yang berdiri di sini? Yang berdiri adalah ats-tsauru. Maka di sini ats-tsauru dia disebut sebagai fa'il karena dia ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun. Ism marfu' yang didahului oleh fi'il. Kemudian lagi baka at-tiflu. Baka di sini artinya adalah menangis. At-tiflu anak kecil, ya, anak kecil. Maka siapa yang nangis di sini? Yang nangis adalah anak kecil. Berarti pelakunya siapa? Pelakunya adalah anak kecil. At-tiflu di sini. Berarti tiflu ini dia masuk dalam kategori fa'il ismun marfu'. Fahimtum huna la'allakum tafhamun, ya. Semoga bisa dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan insyaallah Ustaz jawab. Ya. Naktafi ila hadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.